Hai guys, ini untuk Aries Leo dengan Sagittarius di 10 Juli untuk love reading. Kita akan lihat energi kalian dan orang yang berhubungan dengan kamu. Oke. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius, zodiak Aries, zodiak Leo, zodiak Sagittarius, oke. Dan energi untuk situasi kalian adalah new love. New love ini bisa dikaitkan dengan energi baru terkait dengan orang yang masih dengan yang sama. And new love juga bisa dikaitkan dengan orang yang baru, bukan dengan orang yang berasal dari masa lalu. Tapi ini kayaknya sepertinya untuk zodiak Sagittarius tidak berlaku. Kayaknya mungkin ini sepertinya new love dengan past life relationship. Sagittarius mungkin masih berhubungan dengan seseorang yang berasal melekat dalam orang yang dulu gitu lah ya, orang yang mungkin sekarang kamu kenal, cuman ada energi baru gitu ya. Mungkin ada separation sebelumnya, ada suatu perpisahan secara fisikal atau emosional yang akhirnya menyatukan kalian lagi, atau mungkin seseorang minta baikan, kurang lebih seperti itu, oke. Untuk zodiak Leo di sini passion and new love, mungkin seseorang yang baru atau orang yang baru kamu kenal, atau mungkin orang yang lama itu mungkin ada sesuatu passion yang baru atau rasa senang yang baru, rasa excited yang baru gitu ya, terkait dengan sesuatu hal. Mungkin energi baru, mungkin orang yang baru gitu ya. Untuk zodiak Aries di sini engagement and new love, mungkin terkait dengan bisa berhubungan dengan seseorang yang sudah kamu kenal atau orang yang benar baru yang mungkin ada potensial menuju suatu hal yang hubungan next step gitu ya, bukan langsung ke pertunangan, tapi maksudnya ada sesuatu hal yang kamu merasa ini bisa dilihat ke depannya gitu ya. Tapi kita akan lihat kartu pendukung dari zodiak kalian. Oke. Untuk untuk zodiak Aries dan Leo di 10 Juli. Untuk zodiak Aries, engagement. Untuk Aries, engagement. Untuk zodiak Leo, patient. Untuk zodiak Sagittarius, past life relationship and a new love. Ini seperti zodiak Pisces, mungkin Pisces bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius karena Pisces juga mendapat energi yang sama. Di sini adalah Three of Wands. Three of Wands di sini bisa dikaitkan dengan seseorang sudah meninggalkan suatu seseorang telah meninggalkan suatu mau moving forward terhadap sesuatu hal yang telah terjadi gitu ya. Maksudnya udah nggak mau ngeliat yang dulu-dulu gitu. Atau juga mungkin Three of Wands bisa dikaitkan seseorang menunggu pencerahan. Three of Wands juga bisa dikaitkan dengan mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh di sana secara emosi atau secara physical distance, oke? Kita akan lihat mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, atau mungkin memang ada suatu jarak antara kamu dengan dia. Mungkin seseorang yang jauh itu secara emosional distant atau physical menunggu seseorang untuk berkomunikasi. Dia masih memiliki suatu harapan untuk berkomunikasi, oke gitu ya. Oke, kita akan lihat kartu pendukung dari kalian. Jadi untuk zodiak Aries di sini adalah engagement dengan new love dengan engagement. Jadi seseorang di sini sebenarnya menginginkan. Jadi kalau misalnya berasal dari seseorang yang berasal dari masa lalu, atau seseorang yang mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh, kamu merasa orang tersebut memberikan suatu attention atau membalas suatu WA tuh sebisanya dia doang. Kalau ditanya balas, ditanya balas. Jadi ada sesuatu yang nggak balance dari hubungan kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Seseorang di sini masih ingin fight, masih ingin berjuang, bekerja dalam suatu hubungan karena dia melihat suatu potensial menuju sesuatu hal yang lebih solid atau next step level gitu ya. Tapi somehow seseorang agak membuat suatu pagar dalam memberikan suatu atensi. Jadi bisa itu kamu atau dia. Jadi seseorang tuh masih pengen berhubungan, pengen melihat suatu potensial menuju sesuatu hal yang serius, tapi mungkin ada seseorang yang di sana membatasi suatu komunikasi gitu ya, membatasi sesuatu hal. Makanya dia berkomunikasinya sebisanya dia. Ada sesuatu hal yang seperti itu. Entah seseorang itu memblok energi kamu untuk tidak bisa maju terus, walaupun sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa diperbaiki gitu ya. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Aries, oke. Untuk zodiak Leo di sini ada new love, patient,
Five of Pentacle dengan Death card, kalau kamu menunggu seseorang yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi gitu ya, yang mungkin kamu merasa sendiri dalam sesuatu hal, merasa dia tidak berbicara dengan kamu, jadi akhirnya kamu merasa kesepian, akan ada suatu perubahan yang akan terjadi karena Death card adalah suatu transformasi. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan mungkin kamu masih merasakan suatu gairah, sesuatu hal, ingin memperbaiki suatu keadaan, ingin supaya bisa bicara sama dia, tapi mungkin kamu menunggu sesuatu hal yang bikin kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena apa? Mungkin memang ada sesuatu hal yang terjadi di kemarin-kemarin mungkin yang mengakhirkan hubungan kamu akhirnya ending gitu. Yang akhirnya kamu sekarang ngerasa sendiri, ngerasa terreject, ngerasa tidak mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan. Walaupun kamu merasakan masih menginginkan sesuatu dari hubungan itu. Kamu masih menginginkan suatu new love atau suatu energi baru untuk memperbaiki hubungan kamu. Tapi sepertinya kamu menunggu suatu pencerahan untuk memutar balikan suatu keadaan. Tapi aku nggak tahu apakah kamu akan sabar dalam menunggu hal tersebut atau kamu yang akan beraksi untuk merubah sesuatu hal. Oke, tapi akan ada suatu perubahan. Tapi ini lebih kayak mungkin seseorang yang di sana menunggu suatu perubahan dalam suatu energi kamu atau vice versa. Kamu menunggu orang tersebut menunggu sesuatu hal untuk merubah suatu keadaan. Oke, untuk zodiak Sagittarius di sini new love and past life relationship. Jadi mungkin terkait dengan siapapun kamu baru berpisah atau seseorang yang kamu anggap dia adalah secara emotional connected, mungkin seseorang di sini masih menginginkan suatu energi baru untuk bisa kembali lagi atau bisa berhubungan lagi. Tapi dengan Three of Wands dengan Seven of Wands, kalau memang adanya suatu separation, perpisahan dikarenakan jarak atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi, seseorang menunggu mengumpulkan suatu confidence atau percaya diri untuk memulai sesuatu hal. Tapi mungkin orang tersebut sedang mereview atau sedang kira-kira gue worth it nggak untuk menginvest sesuatu hal ini, atau ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang menunggu untuk seseorang untuk bisa menghubungi, tapi ada satu orang tersebut yang lebih fokus terhadap dirinya gitu. Mungkin sebenarnya ikatan yang kalian rasakan masih ada gitu karena past life relationship gitu ya. Tapi di sini seseorang yang satu nunggu, yang satu menunggu. Jadi kayak dua-duanya menunggu sesuatu hal untuk mencerahkan suatu keadaan, apa yang harus dilakukan. Walaupun sesuatu yang dirasakan oleh kamu atau orang tersebut menginginkan suatu energi yang baru, menginginkan suatu orang yang baru, menginginkan suatu perubahan yang dalam situasi itu. Tapi aku lihat di sini ada dua orang yang ibaratnya sama-sama melihat, atau ini juga bisa dikaitkan dengan apabila kamu telah berakhir dengan orang yang kamu cinta banget, tapi kamu kayaknya udah move on dan meninggalkan segala sesuatu hal karena kamu merasa ini udah nggak make sense atau buang-buang waktu. Dan mungkin seseorang di sini memilih untuk jadi fokus terhadap dirinya sendiri karena dia percaya akan ada orang yang baru ketika kamu meninggalkan sesuatu hal yang lama. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.